Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada sore hari ini, teman-teman dari SGD Center Universitas Brawijaya, podcast Forum Selosoan akan membawakan tema mengenai Stop Genosida Palestina, membangun perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan. Nah, pada sore hari ini saya ditemani oleh narasumber, yaitu Pak Abdullah Esas M. Hope Internasional, yaitu dosen hubungan internasional FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat Timur Tengah. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai Palestina itu sendiri, karena sekarang kita mengetahui banyak daripada hubungan-hubungan internasional yang dilakukan, terutama konteks terkait dengan genosida itu sendiri. Kita akan membahas lebih lanjut lagi. Sebelum itu, agar lebih semangat begitu, Beb, kita harus memberikan salam kepada teman-teman Inakol begitu ya. Ya, mari kita mulai. Salam Inakol, inovasi, akselerasi, kolaborasi. Ya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas lebih lanjut begitu, Beb, mengenai konteks dari Palestina itu sendiri. Karena kita ketahui bersama Palestina ini saat ini sedang dilanda peperangan begitu ya, dengan penyerangnya ini adalah orang-orang internasional dari Israel, dari Amerika dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dalam konteks peperangan ini sendiri banyak respon-respon dari negara-negara sahabat, misalnya negara-negara Islam dan lain sebagainya. Akan tetapi dari semua hal ini misalnya dibawa ke forum PBB dan lain sebagainya masih tidak menimbulkan resolusi atau perdamaian yang hakiki begitu, Beb. Nah, bagaimana tanggapan Habib mengenai masalah ini begitu? Iya, baik, terima kasih Mas Nanang ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di forum Selosoan ini. Baik, jadi kenapa persoalan ini belum berakhir? Karena salah satu dipengaruhi oleh PBB tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memelihara perdamaian dunia. Ya. Saya kira itu masalahnya. PBB adalah mandat ya, sebuah organisasi internasional terbesar yang tujuannya untuk menjaga perdamaian dunia. Sudah seyogyanya ketika terjadi perang atau konflik, bahkan mengorbankan masyarakat sipil, ya seperti kita ketahui ini sudah berjalan 5 bulan. Iya. Bahkan jumlah korban yang syahid atau tewas itu mencapai hampir 35.000. Termasuk di dalamnya adalah ratusan jurnalis, dokter, dan juga ribuan anak-anak. 2 juta lebih warga Gaza mengungsi, kehilangan tempat tinggalnya. Maka sudah tidak ada alasan lagi, bahkan terlambat PBB untuk melakukan hal-hal untuk menghentikan perang ini. Tapi permasalahannya kenapa sampai sekarang PBB itu tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, sehingga ya perdamaian tidak akan tercipta, karena itu adalah salah satunya adalah PBB yang mempunyai tugas untuk mendamaikan. Iya. Nah, kan kita sudah mengetahui nih, banyak di siaran televisi, di YouTube dan lain sebagainya, rapat-rapat PBB ya, negara-negara berkumpul begitu ya. Tetapi semuanya, bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia begitu ya, menyatakan bahwa kesiapannya mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Nah, akan tetapi masalah terbesar yang menghambat begitu, Beb. Apakah ada pengaruh-pengaruh dari negara-negara yang adidaya gitu, BP, seperti Amerika Serikat yang menghambat permasalahan ini? Nah, organisasi internasional seperti PBB itu mempunyai 3 peran seharusnya. Ya. Seharusnya peran dari sebuah organisasi itu salah satunya adalah organisasi merupakan instrumen bagi negara-negara untuk duduk bersama, untuk mempunyai visi bersama, dan pada akhirnya menjadikan organisasi tersebut peran sebagai kedua adalah sebagai arena untuk membahas isu-isu. Dan yang ketiga adalah bagaimana PBB itu sebagai aktor internasional bisa membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain atau pihak-pihak yang ingin mendominasi dalam pembuatan keputusan. Itu adalah idealnya, ada 3 peran itu. Tetapi realitanya dalam pendekatan realisme mengatakan bahwasanya organisasi internasional itu hanyalah perpanjangan dari power negara tertentu. Nah, ini terlihat dari bagaimana format pengambilan keputusan di PBB
yang masih menggunakan Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak veto. Hak veto, ya betul. Sehingga bisa kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya, misalnya pada tahun 2011 ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyetujui bahwasanya Libya untuk diserang karena Libya Presiden Libya dianggap melanggar HAM, membunuh rakyat dan lain sebagainya. Itu tahun 2011 Dewan Keamanan PBB sepakat. Hanya satu negara abstain. Karena abstain maka tidak ada yang menolak, maka dilakukanlah operasi militer oleh PBB. Intervensi kemanusiaan dalam hal ini maksud saya. Atau responsibility to protect. Ke Irak juga sama pada tahun 2003. Menyetujui Dewan Keamanan PBB. Artinya apa? Selama masih memakai sistem Dewan Keamanan PBB dengan hak veto, maka selama masih ada kepentingan dari negara pemegang hak veto, maka resolusi itu sulit untuk mufakat. Iya. Sehingga faktanya beberapa kali ada resolusi, namun Amerika selalu menjegal. Yang notabene Amerika adalah pendukung utama Israel dalam hal ini. Sehingga menurut saya PBB sudah tidak lagi relevan, Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi relevan. Hak veto saya kira harus dihapus. Karena hak veto sama saja dengan mengunci kepentingan negara yang dominan. Negara superpower memiliki hak veto untuk mengunci kepentingannya. Ketika masih ada kepentingan di situ, maka hak veto digunakan. Ini adalah warisan dari Perang Dunia II. PBB terbentuk setelah Perang Dunia II. Di situ ada distribusi power di Dewan Keamanan PBB dengan menempatkan 5 negara pemenang perang untuk memiliki hak veto dalam mendistribusi powernya dalam struktur politik internasional. Nah, ini saya kira masalahnya di sini. Iya. Nah, kira-kira kan kita tahu hak veto begitu BP ya dilakukan oleh Amerika Serikat begitu untuk menjegal perdamaian daripada Palestina. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Amerika menjegal dan menggunakan hak veto untuk menolak kemerdekaan Palestina? Padahal kan kita tahu bersama ini terjadi pembunuhan, kemanusiaan yang tidak dilakukan begitu. Betul. Nah, inilah ya. Padahal kita tahu Israel melakukan pelanggaran kejahatan. Iya, betul. Perangan itu ada normanya. Ada di dalam Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag itu mengatur hukum perang internasional. Perang itu adalah militer versus militer. Tidak ada penyerangan terhadap masyarakat sipil, perlindungan terhadap fasilitas kesehatan. Tetapi dalam hal ini Israel membabi buta, membunuh anak-anak, menyerang rumah sakit, membunuh wartawan, membunuh dokter, membunuh masyarakat sipil. Tentunya ini adalah pelanggaran terhadap hukum perang internasional. Namun hingga detik ini 5 bulan berjalan tidak ada intervensi apapun dari PBB untuk menghentikan kejahatan Israel dan membawa Israel untuk diadili karena kejahatan perangnya. Artinya apa? Kita tidak bisa berharap kepada PBB. PBB sudah seperti macan ompong, bahkan tidak memiliki fungsi. Karena hanya melihat genosida, pembunuhan massal terhadap suatu etnis Palestina sedemikian masif terjadi, tetapi kita hanya bisa menonton. Saya kira ini adalah ironi di tahun 2023, 2024 di mana hukum masyarakat yang katanya beradab, sadar hukum, tetapi masih ada negara yang terjajah dan mengalami genosida. Saya kira ini ironi dalam peradaban manusia. Memang Amerika ini memberikan satu paham begitu bahwasanya PBB ini perpanjangan tangannya dia ini BP ya dalam untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang itu menguntungkan mereka. Nah, kalau merugikan mereka, mereka tidak mau, makanya pakai hak veto itu. Iya. Jadi seyogyanya organisasi internasional seperti PBB itu harusnya independen. Iya, betul. Tidak memihak. Tetapi faktanya ya tadi itu, karena adanya power yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat memiliki saham 25%. Oh iya. Menyumbangkan anggaran untuk PBB itu 25%, sehingga memang Amerika sangat mendominasi di PBB dan seringkali menjadikan PBB sebagai perpanjangan kekuasaannya. Nah, respon PBB ini berarti kita harus mengkritisi kembali ya BP bahwasanya PBB kita tidak selalu bisa mengharapkan organisasi PBB dalam mengatasi permasalahan ini. Nah, lantas bagaimana cara kita bisa mengatasi permasalahan ini BP kalau tidak melalui PBB? Iya. Artinya
seharusnya organisasi internasional dalam pandangan neoliberal adalah sebagai institusi yang terbentuk karena bertemunya kepentingan. Kepentingan ini bertemu dan untuk mencapai kemajuan bersama. Idealnya seperti itu. Seharusnya kita bisa berharap dengan pandangan neoliberal tadi dalam fungsi organisasi internasional tersebut. Namun seringkali terjadi hipokrit terhadap isu tertentu. Dewan Keamanan PBB melaksanakan intervensi dalam isu yang ada kepentingan negara adik kuasa itu, maka digunakan hak veto. Sehingga apa? Jika terjadi deadlock seperti ini, ya, kita sebagai masyarakat biasa tidak perlu berpangku tangan dengan PBB. Ya, kita bisa melakukan advokasi, bisa melakukan diskurs, bagaimana kita melakukan diskusi-diskusi tentang bagaimana pentingnya kemerdekaan Palestina dan kejahatan Israel. Kita bisa melaksanakan seperti power idea, kekuatan ide-ide untuk kita sebarkan. Bagaimana masih ada negara yang belum merdeka hingga tahun 2024 ini. Nah, inilah yang dinamakan sebuah konsep di dalam hubungan internasional disebut bagaimana peran aktor subnasional, dalam hal ini adalah masyarakat, bisa memberikan perannya. Kita kenal istilah seperti transnasionalisme advokasi network (TAN), dan juga ada konsep transnasionalisme social movement. Nah, kita sebagai masyarakat, baik masyarakat itu terdiri dari ikatan profesi atau individu, pengusaha dan lain sebagainya, apapun itu, pokoknya itu adalah elemen dari masyarakat. Kita bisa melakukan menekan pemerintah kita Indonesia untuk berperan aktif dalam kemerdekaan Palestina atau menghentikan penjajahan ini. Ketika masyarakat melakukan penyebaran gagasan dan gagasan ini semakin masif, nah, keberhasilan ini ditentukan oleh bagaimana luasnya jaringan kita, bagaimana kita bisa memobilisir massa, bagaimana kita bisa memiliki sumber daya yang cukup, material dan moral, sehingga gerakan ini bisa kita teruskan ke atas, ke pemerintah, maupun kita bisa berjejaring secara transnasional. Kita memiliki network di luar, sehingga menjadikan isu kemerdekaan Palestina adalah isu bersama dan seluruh masyarakat bersatu untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menghentikan kekejaman dan Israel harus dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan. Iya, betul. Nah, masalahnya adalah apakah yang misalnya kita lakukan begitu, Beb, ya, kayak misalnya kita long march begitu ya, kita melakukan gerakan masyarakat begitu. Misalnya kita posting-posting di media sosial, kan banyak kita aktif nih, Beb, mendukung Palestina misalnya. Nah, apakah langkah-langkah ini efektif, Beb, di tahun-tahun ke depan ini? Karena kan kita mengetahui banyak yang sangat-sangat pesimis dengan hal itu. Saya kira sangat efektif. Sangat efektif. Karena apa? Kita bayangkan kalau semakin diamnya kita dalam melihat kejahatan internasional ini, kita tidak ada upaya dari masyarakat untuk menghentikan ini dengan mengkampanyekan di media sosial, mengkampanyekan dengan turun ke jalan, maka justru dengan hadirnya kita dengan mengadakan aksi-aksi diskusi long march maupun di medsos itu, justru ini sebenarnya ditakuti oleh Israel. Karena ini adalah menyerang moral mereka. Hari ini tentara Israel itu dia tidak tahu berperang atas dasar apa. Bayangkan, ada nggak berperang dengan membunuh anak kecil yang tidak bersalah dan berdosa. Moral mereka dalam titik terendah. Jadi jangan anggap gerakan masyarakat, dukungan kita dengan turun ke jalan, dukungan dengan diskusi, dengan podcast seperti ini, dengan di medsos, itu tidak sia-sia. Kita tidak boleh pesimis. Justru jika ini semakin masif, bahkan kalau setiap minggu kita melakukan gerakan, saya kira kesadaran akan semakin meningkat dan akhirnya posisi Israel semakin terjepit, baik itu secara moral nantinya.
Ya, setelah kita mengetahui begitu BP, tadi ada gerakan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, perlukah pertanyaannya adalah kelembagaan yang kita buat ini perlukah kita harus masifkan begitu di tingkat lokal, nasional begitu yang dalam tanda kutip mendukung perdamaian Palestina. Misalnya kita membuat organisasi atau ada lembaga-lembaga non formal di masyarakat kita begitu BP. Iya. Baik, tentu secara teoritis tadi ya, bahwasanya langkah-langkah di dalam mengadakan sebuah gerakan ini tentunya membutuhkan sumber daya, Iya, betul. membutuhkan koneksi dan membutuhkan mobilisir, baik itu mobilisir massa maupun hal-hal lainnya. Sehingga tentu tiga hal itu yang menjadikan dasar keberhasilan. Sehingga memang perlu waktu, Iya. perlu waktu. Tetapi ini adalah momentum bagi kita ketika kita ingin bergerak. Ini adalah momentum karena apa? Secara emosional masyarakat hari ini tersentuh dengan adanya kejadian di Palestina. Iya. Sehingga saya kira ini adalah momentum yang tepat untuk kita terus bergerak aktif, bergerak masif, ya, untuk terus kita memberikan advokasi, menyebarkan nilai, norma dan gagasan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan kita mulai melembagakan kegiatan-kegiatan ini dalam sebuah institusi, membentuk sebuah institusi yang bergerak untuk kemerdekaan Palestina, untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Misalnya kita mendirikan Voice of Palestine, kita mendirikan gerakan boykot Israel, ya, kita jiwa merdeka untuk Palestina, banyak hal. Nah, dan ini nanti akan bisa berjejaring secara internasional. Dan pada akhirnya jejaring-jejaring ini secara masif akan mengadakan sebuah event bersama, dan pada akhirnya dunia akan semakin melihat bahwasanya tuntutan masyarakat terhadap kemerdekaan Israel ini sudah semakin masif, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi tekanan terhadap para pengambil kebijakan di organisasi internasional maupun di negara-negara. Nah, itu kan tadi di pembahasan kita di tingkat lokal ya, BP. Nah, masalahnya adalah apakah kita bisa melakukan ini mengenai upaya yang harus dilakukan pemerintah, khususnya misalnya di Indonesia itu sendiri. Karena kan kita mengetahui kalau pemerintah itu sudah turun tangan, otomatis masyarakat juga mungkin ikut akan turun tangan begitu, BP. Nah, bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah? Iya, makanya oleh karenanya dalam hal konteks pemerintah kita Indonesia, kalau ada dorongan dari bawah ke atas, misalnya masyarakat menuntut pada pemerintah, maka pemerintah akan memperhatikan aspirasi ini. Dan pembelaan terhadap Palestina ini sudah menjadi garis tegas di dalam konstitusi kita. Di dalam konstitusi kita bahwasanya politik luar negeri kita itu adalah politik luar negeri yang mendasarkan pada penolakan terhadap penjajahan. Sehingga sebenarnya ini linier. Justru ketika kita mendukung pemerintah, pemerintah akan memiliki energi untuk bisa meneruskan aspirasi konstitusi maupun aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke lembaga internasional dan ke Palestina itu sendiri. Nah, oleh karenanya mari kita bersama-sama dengan pemerintah bergandengan tangan untuk selalu berdiri di pihak Palestina dan menentang penjajahan Israel. Ya, itu tadi dalam pembahasannya mengenai hubungan dengan pemerintah ya, BP. Nah, kita kan ini berada di SDG Center begitu, BP ya. Karena ada beberapa hal yang paling penting dalam SDG Center itu, yang poin ke-16 itu tadi ya, adalah sebuah keadilan dan masyarakat yang maju begitu, BP. Nah, terutama dalam perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, itu bagaimana kaitannya antara SDGs ini, BP, ya, tentang pembahasan kita ini dengan topik stop genosida Palestina itu, BP? Iya, jadi yang pertama, Indonesia harus bisa menekan PBB. PBB harus melaksanakan 3 hal. Ya, dalam proses merekonstruksi Palestina nantinya. Yang pertama adalah ada proses apa yang dinamakan untuk peace making. Yaitu apa? Menghentikan eskalasi konflik terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita akan melakukan fase-fase seperti peace keeping dan peace building, ya, ketika konfliknya masih terjadi. Nah, permasalahannya bagaimana kita menghentikan konflik ketika Israel itu selalu melanggar hukum. Nah, ini adalah sebuah permasalahan. Ya.
Permasalahannya adalah ketika ada negara yang terus melanggar hukum, maka ini solusinya seperti apa? Nah, makanya kelembagaan yang tangguh, keadilan itu akan tercapai, konfliknya diberhentikan dulu, perangnya berhenti dulu. Nah, yang kedua adalah setelah perangnya berhenti terlebih dahulu, sumber masalahnya diselesaikan. Iya. Nah, setelah proses peacemaking tadi, peacekeeping, mulailah bagaimana agar perdamaian dijaga, mulai adanya misalnya dengan akar-akar permasalahannya diselesaikan. Permasalahan di Palestina adalah diambilnya tanah Palestina oleh Israel. Ini harus dikembalikan. Dan lalu bagaimana Israel? Israel bisa menjadi negara yang merdeka, negara yang diakui, bagaimana supaya ada sebuah sistem internasional yang bisa menekan Israel untuk tidak melanggar hukum. Nah, ini seperti apa? Karena ini ada dua pendapat. Apakah pendapat pertama Palestina dan Israel ini hidup berdampingan? Saya kira ini semakin kesini semakin tidak masuk akal. Iya. Bagaimana dendam dendam anak-anak Palestina misalnya. Ini kan sifat manusiawi. Bagaimana negaranya yang hancur, pasti ada perasaan. Dan bagaimana juga di pihak Israel merasa ada pejuang Palestina yang perjuangannya itu juga membunuh warga sipil Israel. Nah, ini bagaimana mengelola perasaan-perasaan ini? Sehingga ada solusi lain adalah one state solution. Nah, one state ini seperti apa? Apakah Palestina merdeka dan Israel harus angkat kaki dari Palestina? Itu adalah sebuah langkah sebagaimana sebelum adanya Israel pada tahun 48, sebelum datang ke tanah Palestina, Israel itu memang tidak ada. Sehingga Yahudi harus dikumpulkan lagi di suatu daerah tertentu sehingga Palestina menjadi aman. Ada eksodus, warga Israel harus keluar dari tanah Palestina. Makanya ini adalah hal yang pelik. Iya. Ya, Israel mempunyai tujuan mendirikan Israel Raya. Palestina ingin merdeka, tanahnya yang tadinya diambil dikembalikan. Nah, ini proses yang sulit saya kira. Iya. Memang pada akhirnya saling membumi hanguskan satu sama lain adalah solusi yang sangat realistis. Karena apakah Israel mau menyerahkan tanahnya kembali? Dan maukah Israel keluar dari Palestina? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya pertanyaan sederhana, tetapi menjadi rumit ketika kita mempertimbangkan Israel yang sudah di sana, dan tanah yang sudah diambil oleh Israel dan sudah diduduki Israel, dan keinginan Palestina untuk meminta kembali tanahnya secara utuh. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang tidak mudah. Nah, setelah diselesaikan masalah itu, baru ada rekonstruksi, yaitu peace building, bagaimana menciptakan perdamaian secara permanen, yaitu tadi dengan menyusun pemerintahan, membangun infrastruktur, membangun peradilan, dan bagaimana menciptakan sebuah institusi-institusi yang bisa menjamin keamanan di sana. Iya, betul sekali. Jadi memang itu salah satu hal yang harus kita lakukan ya, Bib. Ya. Nah, mungkin terakhir Bib bisa disampaikan kepada teman-teman sobat Inakol kita ya, apa yang harus kita lakukan begitu Bib, yang harus kita wacanakan dari sekarang ini, terutama bagi mereka yang proaktif mendukung Israel maupun mereka yang pesimis begitu Bib. Apa yang bisa dibagikan Bib? Proaktif mendukung Palestina. Iya. Ya. Ya, jadi kita sebagai kaum terpelajar, ini bukan soal pro atau kontra. Iya. Ini adalah soal kemanusiaan. Betul. Kemanusiaan menjadi tujuan utama dari piagam PBB, yaitu bagaimana menjaga kemanusiaan, memelihara perdamaian. Ini adalah tujuan dari apa yang kita kenal dengan konsep humanisme. Ya. Apa yang terjadi di sana sudah di luar nalar kemanusiaan. Sehingga saya tidak berbicara soal pro itu adalah sikap, kita kembalikan ke sikap individu masing-masing. Tapi yang lebih dari itu adalah hilangnya nalar kemanusiaan di sana. Ini yang harus segera dihidupkan kembali. Kemanusiaan harus hadir di sana. Pelaku-pelaku kejahatan perang harus diadili. Perang harus dihentikan. Pelakunya diadili dan mulai
disusun roadmap bagaimana kedamaian di sana secara permanen. Dan kita sebagai masyarakat sipil maupun pelajar ya mengkampanyekan tentang isu-isu kemanusiaan di sana. Ya, karena kalaupun kita itu bukan saudara sesama agama, kita sejatinya adalah saudara sesama manusia. Saya kira ini yang harus kita kampanyekan. Ya, itu tadi teman-teman adalah pembahasan kita mengenai tema kita yaitu Stop Genosida Palestina, mengenai membangun perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan, terutama kaitannya dengan SDGs ya, karena kita adalah SDGs Center Universitas Brawijaya, terutama Forum Selosuan ke-37 ini. Kami berterima kasih kepada Habib Abdullah Esos M.Hope Internasional yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Bersama saya sendiri juga, Nanang Hidayat, mahasiswa Sosiologi Angkatan 21. Sebelum kita tutup, mari kita salam Inakol untuk yang terakhir, Beb ya. Salam Inakol, inovasi, akselerasi, kolaborasi. Ya. Itu tadi adalah pembahasan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa di episode Forum Selosoan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.